Perkenalkan, nama saya Gita Sherly Febiola. Sekarang saya praktikan pada praktikum Statistika 2 kelompok 4. Di sini saya akan melakukan video tutorial untuk menjawab tugas mingguan pada modul keempat kali ini di shift yang pertama. Saya akan bacakan, sudah terlihat pada layar, terdapat 2 soal pada tugas mingguan modul 4 kali ini. Soal pertama, sebuah restoran cepat saji ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu tunggu pemesanan makanan antara 3 shift berbeda, yaitu pagi, siang, dan malam. Data tabelnya itu dapat dinyatakan waktu tunggu dalam menit untuk masing-masing shift. Pada soal kita dapatkan data waktu tunggu dalam menit untuk masing-masing shift-nya itu pagi, siang, dan malam. Gunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Di sini data yang sudah kita dapatkan pada soal data shift ini dalam menit ini kita masukkan ke dalam Excel. Nah, sudah terlihat pada layar. Ini data yang sudah saya masukkan dari soal, baik itu soal dari nomor 1 maupun nomor 2 sudah saya masukkan ke dalam file Excel. Ini ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk soal nomor pertama. Jika sudah kita buat file Excel-nya, maka kita langsung saja masuk ke pengkodingan di software RStudio. Nah, sudah ditampilkan pada layar. Di sini saya sudah terlebih dahulu membuat sintaks-sintaksnya agar mempersingkat waktu pada video tutorial kali ini. Yang pertama sintaksnya itu ada menginstal package. Di sini kita gunakan atau kita install package untuk root Excel agar membaca file Excel-nya, install package car, install package agricollege, install package sama PUBR. Lalu setelah kita mengaktifkan package-nya, setelah kita menginstal package-nya, kita akan mengaktifkan package keempat package tadi. Ini kita akan aktifkan, kita akan run terlebih dahulu package-nya ini karena saya sudah terlebih dahulu menginstal. Nah, ini tandanya masih berproses.
Nah, kalau sudah, kita akan menginput data Excel-nya tadi yang sudah terlihat pada files di sini. Ini kita namakan sesuai dengan nama file Excel kita. Ini saya buatnya tuming underscore 04. Lalu di sini kita tinggal run, maka dia otomatis akan masuk ke environment di bagian sini, data yang kita input nanti. Nah, di sini sudah masuk datanya. Lalu kita masuk ke soal pertama. Pertama kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Di sini untuk definisi faktornya itu ada shift, kita gunakan shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Dan untuk variabel dependennya itu waktu dalam menit. Setelah ini kita run, lalu kita akan masuk ke pengujian kehomogenan data. Di sini kita akan uji kehomogenan data untuk waktu dan juga shift-nya tadi. Dengan signifikansinya itu 5% atau p-value-nya itu 0,05. Ini kita run. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengujian kenormalan data. Kita tetap pakai sini signifikansinya 5% karena pada soal itu adalah gunakan signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Di sini kita pakai waktu tunggunya dalam menit. Kita akan uji kenormalan data, yaitu data waktu tunggunya. Kita run. Di sini sudah dapat pada uji kehomogenan data, p-value-nya itu v-value-nya itu adalah 0,0606. Dan p-value-nya itu adalah 0,9415. Setelah kita di sini uji kenormalan datanya, kita dapatkan W-nya itu sama dengan 0,94326 dan P min value-nya itu adalah 0,4252. Ini untuk uji kenormalan data pada data waktu tunggu per menitnya. Lalu di sini kita akan penyusunan model ANOVA-nya. Di sini ada waktu, shift, dan untuk soal yang pertama. Maka di sini kita bisa lihat secara keseluruhannya. Sebelum kita melakukan pendefinisian faktor dan variabel independen, sebenarnya kita melakukan uji hipotesis terlebih dahulu atau menentukan H0 ataupun H1-nya. Nah, di sini untuk soal pertama, H0-nya itu adalah shift pagi, siang, dan malam itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu tunggu pemesanan. Sedangkan pada H1-nya untuk uji hipotesisnya itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu tunggu pemesanan. Di sini untuk model ANOVA-nya sudah keluar, kita bisa lihat.
P value-nya itu adalah sebesar 4,562 kali 10 pangkat min 7. Tandanya di sini P value-nya itu melebihi signifikansinya, yaitu atau melebihi P value-nya itu yang bernilai 0,05. Karena di sini kita dapatnya 4,562 kali 10 pangkat min 7. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil untuk soal pertama ini adalah menerima H0 dan menolak H1. Yang artinya shift pagi, siang, dan malam itu tidak ada perbedaan yang signifikansi dalam rata-rata waktu tunggu pemesanannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Kita akan lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat pada layar. Untuk soal nomor 2 saya akan bacakan. Fakultas Teknik Untirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata nilai ujian kalkulus antara 3 jurusan yang berbeda, yaitu Teknik Industri, Informatika, dan juga Mesin. Selain itu, Fakultas Teknik Untirta juga mengambil sampel antara 3 tingkat semester, yaitu semester 2, 4, dan 6. Data tabel di bawah ini merupakan data nilai ujian kalkulus untuk setiap jurusan dan tingkat semester. Gunakan tingkat signifikansinya itu sebesar 5%. Kita sudah dapat data pada soal di tiap tingkat semesternya, yaitu semester 2, 4, dan juga 6. Lalu untuk masing-masing jurusannya juga sudah terlihat di sini. Teknik industri dari semester 2 hingga semester 6, begitu juga dengan informatika dan juga mesin. Maka data yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam file Excel agar nantinya bisa dibaca di software RStudio seperti biasanya. Di sini sudah terlihat pada layar file Excel dari data soal nomor 2 yang sudah saya buat sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk merun di RStudio. Di sini tingkat semesternya saya sudah buat 246 untuk teknik industri, informatika, dan juga mesin. Dengan data nilai ujian kalkulus yang atau rata-rata data nilai ujian kalkulus yang didapatkan dari 3 jurusan tersebut selama 3 tingkat semester. Maka kita akan lanjut ke pengkodingan di RStudio. Oke, sebelum kita masuk untuk mendefinisikan faktor dan variabel dependen, terlebih dahulu kita menentukan atau mendefinisikan hipotesisnya, yaitu menentukan H0 dan juga H1-nya. Di sini saya sudah mendefinisikannya. Untuk H0 pada soal nomor 2 ini adalah antara 3 jurusan tidak terdapat perbedaan dalam rata-rata nilai ujian kalkulus pada 3 tingkat semester, yaitu semester 2, 4, dan juga 6. Dan untuk H1-nya, itu terdapat perbedaan dalam rata-rata nilai ujian kalkulus dari antara 3 jurusan tadi, yaitu jurusan teknik industri, informatika, dan juga mesin pada tingkat semester 2, 4, dan juga 6. Lalu setelah kita menentukan hipotesisnya, agar nanti bisa mengambil kesimpulan pada akhir pengkodingan ini, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan faktor dan variabel dependen hampir sama dengan soal pertama tadi. Di sini untuk mendefinisikan faktor, saya memakai faktornya itu adalah tingkat semester, yaitu semester 2, 4, dan juga 6. Dan
satu lagi untuk tingkat mendefinisikan faktor, saya menggunakan jurusan karena di sini terdapat 3 data yang sebenarnya akan kita olah. Jurusan teknik industri, informatika, dan juga mesin. Lalu untuk variabel dependennya, saya menggunakan nilai ujian kalkulus atau data rata-rata dari setiap jurusan di 3 tingkat semester. Selanjutnya, kita melakukan pengujian Levene atau pengujian kehomogenan data. Uji kehomogenan data. Di sini terlebih dahulu kita untuk tadi data signifikansinya, jika kita lihat sebelumnya pada soal, itu menggunakan signifikansi sebesar 5% atau bernilai p-value-nya itu 0,05. Di sini untuk pengujian kehomogenan data itu adalah menggunakan nilai ujian kalkulus rata-rata dan tingkat semester dan juga jurusan pada soal yang kedua. Ini kita run. Nah, di sini sudah kita lihat, sudah kita dapatkan untuk p-value-nya itu adalah 0,8324. Selanjutnya kita akan masuk uji kenormalan data pada rata-rata data nilai ujian kalkulusnya. Nah, sebelumnya ini untuk pengujian kehomogenan datanya itu p-value-nya didapatkan 0,832. Kita run untuk uji kenormalan data pada data rata-rata nilai ujian kalkulusnya. Di sini kita dapatkan P min value-nya itu adalah 0,9352 untuk rata-rata data nilai ujian kalkulusnya dengan W 0,98373. Lalu yang terakhir kita adalah membuat model ANOVA-nya dengan nilai data rata-rata nilai ujian kalkulus, tingkat semester, dan juga jurusan pada soal nomor kedua. Ini kita run, maka akan didapatkan datanya. Kita sudah lihat untuk tingkat semester itu P min value-nya, P value-nya itu adalah 0,03331691 dan untuk jurusan 0,0007195 dan untuk tingkat semester per jurusan itu adalah 0,00581. Jadi kalau kita lihat dari p-value-nya di sini dinyatakan bahwa nilai p-value yang didapatkan dari model ANOVA untuk soal nomor 2 ini lebih kecil dibandingkan dari nilai p-value signifikansinya yang sebesar 5% tadi, yaitu 0,05. Atau dia di bawah tingkat signifikansinya dari p-value tadi. Maka yang artinya kita di sini menerima H1 dan menolak H0. Yang mana H1 artinya atau kesimpulan yang dapat diambil untuk soal nomor 2 ini adalah maka kita akan menerima atau terdapat perbedaan yang signifikansi dalam rata-rata nilai ujian kalkulus dari antara 3 jurusan tadi, yaitu industri, informatika, dan juga mesin pada 3 tingkat semester, yaitu semester 2, 4, dan 5. Dari masing-masing jurusan tersebut terdapat perbedaan dalam rata-rata nilai kalkulusnya. Karena nilai PVW hasil akhirnya di sini itu di bawah tingkat signifikansi tadi yang sebesar 5% atau PVW-nya 0,0. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai model ANOVA di tugas mingguan
modul 4 kali ini di praktikum statistika 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah setiap saya melakukan video tutorial di sini. Kurang lebihnya, terima kasih.